Di rumah yang sempit itu saya sudah menemukan berapa kasus. Ada orang yang tinggal di rumah petak, anaknya 16. Ada orang yang tinggal di rumah petak, anaknya 11. Ada anak yang tinggal di rumah petak, anaknya 24. Dan anehnya adalah, orang yang punya duit, itu susah punya anak. Walaupun istrinya banyak, gak mau beranak. Yang nakal-nakal itu kan istrinya banyak, tapi gak ada yang anak satupun tuh jadi. Tapi orang-orang gak berpunya atau prasejahtera, itu mudah punya anak. Anak orang kaya susah makannya. Harus cari dokter gizi, dicekok dulu. Anak orang miskin pengen makan terus. Itu hawanya beda. Jadi hawa orang kaya itu kenyang terus. Hawa orang miskin lapar terus. Nah ini kan yang terjadi seperti itu. Nah sehingga negara kan harus nyelesain problem kemiskinan. Negara harus membangun pertumbuhan. Saya sampai sekarang otak saya tetap walaupun nggak pernah sekolah statistik. Saya selalu mengatakan kalau ingin membangun kemakmuran rakyat itu jangan dulu ngomong pendekatan peningkatan pendapatan rakyat. Jangan. Yang harus dilakukan negara itu adalah ngomong bagaimana rakyat keluar duitnya sedikit. Karena saya punya pengalaman sebagai orang desa, ibu saya anaknya 9, kok saya bisa sekolah sih sampai sarjana 9-9-nya? Kok makannya cukup? Kenapa? Karena ibu-ibu kita dulu berhasil memanage rumah tangga dengan sedikit pengeluaran. Yang penting punya beras sama garam, itu udah tenang hidupnya. Sekarang nggak bisa, nggak punya kuota nggak tenang. Gitu loh. Nggak bisa jalan-jalan malam hari, nggak tenang. Ini problem apa sih yang terjadi pada masyarakat Indonesia hari ini, pada masyarakat Jawa Barat? Yang terjadi adalah kajenting tekor asal sohor. Problemnya apa? Kelas menengah bawah ini ingin bergaya seperti tetangganya yang agak atas. Apa yang terjadi? Pinjem. Untuk itu makanya tidak boleh para pejabat memperlihatkan, memposting sesuatu yang tidak terjangkau oleh rakyatnya. Gak boleh. Misalnya cerita, ini saya lagi belanja di Singapura. Gak boleh. Karena pejabat walaupun duit sendiri. Oh ini saya lagi makan keluarga di rumah makan ini. Itu menimbulkan obsesi. Membuat mereka ingin seperti apa yang dalam video itu. Anaknya, akhirnya hari ini banyak orang kelas menengah bawah tidak masak di rumah, makannya di rumah makan. Nah sehingga akses yang harus dibuka oleh negara hari ini adalah pertama bagaimana rakyat mendapat akses pendidikan. Makanya saya fokus sejak awal memimpin infrastruktur sekolah, SD, SMP, SMA, dan SMK adalah keharusan negara. Makanya saya berani membuka ruang kelas sampai 50. Ini yang penting. Nah, itu yang kedua, mendekatkan siswa pada akses pendidikan. Kenapa? Biaya ongkos mahal, sekolah gratis nggak ada masalah, tapi ongkosnya 30.000. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah menekan biaya pendidikan. Biaya pendidikan itu yang mahal bukan SPP-nya. Biaya pendidikan itu yang mahal adalah biaya jajannya, biaya modenya, outing class dan studi tour. Itu yang paling mahal itu studi saya. Sehingga kalau ngomong angka kemiskinan di Jawa Barat terjadi hari ini menurun, itu berkah menurut saya karena hari ini saya melarang studi tour, melarang outing class dan melarang jajan. Nah, maka gerakan yang berikutnya adalah bagaimana uang yang 10.000 jajan itu menjadi 5.000 untuk jajan, 5.000 investasi. Bagaimana? Anak-anak harus nabung. Semiskin-miskinnya anak Jawa Barat hari ini jajannya masih 5 sampai 10.000 saya taruhan. Pemulung anak-anaknya masih 5 sampai 10.000. Jadi kalau hari ini ada orang kurang gizi, itu bukan faktor tidak punya uang. Tetapi faktornya adalah tradisi jajan lebih tinggi daripada tradisi memasak di rumah. Mereka lebih senang membeli jajanan yang di sekolah di sekitarnya 5.000 perak dibanding beli telur. Padahal 5.000 itu kalau pagi-pagi direbus dapat telur 2 biji. Nah, sehingga saya kenapa mendorong sekolah pagi jam 6:30. Sesungguhnya lagi merubah masyarakat Jawa Barat mindsetnya untuk apa?
untuk menjadi orang yang merubah pola. Apa sih polanya? Saya kasih tahu nih, rumusnya begini. Kenapa anak-anak itu harus masuk 6:30? Agar mereka bangunnya jam 5. Kalau mereka bangunnya jam 5, maka orang tuanya akan memaksa tidurnya jam 8 sampai jam 9. Kalau mereka tidurnya jam 8, jam 9, maka kebiasaan nongkrongnya hilang. Nongkrong itu duit loh. Dia menghabiskan BBM, kemudian nongkrong di kafe walaupun 50.000 perak. Kenapa kafe yang banyak gulung tikar? Tren mode bikin kafe di mana-mana, anak yang nongkrong 50.000 pacaran dari jam 3 sore sampai jam 10 malam. Rugi. Ya kita ngalamin begitu juga. Kalau yang punya duit enggak mau kelihatan umum, ngeluar duitnya banyak. Nah, makanya itu didorong untuk dirubah. Yang berikutnya adalah saya meminta membawa bekal ke sekolah bagi mereka yang MBG-nya belum ada. Untuk apa? Membuat tradisi memasak. Jadi tradisi memasak kaum ibu di rumah itu sesungguhnya piranti jalan untuk membangun kesejahteraan rakyat.